yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya, sehingga dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala. Al-Masjid itu adalah merupakan Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, hanya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kenikmatan akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tatkala manusia kufur, tatkala manusia mengingkari kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu sangatlah pedih. Diancam dengan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka orang-orang yang kufur, yang tidak mau bersyukur atau mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan. Ayuhan nas kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan oleh para ulama bahwasanya yang namanya mensyukurin kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita itu harus dibarengi dengan amalan-amalan salihat. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dicontohkan oleh para rasul mereka dalam rangka untuk mensyukuri kenikmatan-kenikmatan, senantiasa dibarengi dengan amalan-amalan salihat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih melanjutkan pembahasan kita pada kitab Fadlul Islam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Terakhir kita memasuki pembahasan tentang tafsirul Islam, tentang penjelasan pengertian apa yang dimaksud dengan al-Islam. Bahwasanya diterangkan oleh beliau yang namanya al-Islam adalah seorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, atau seorang tunduk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dibarengi dengan tauhid, hanya beribadah kepada Allah dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan syirik atau berlepas diri dari pelaku-pelaku kesyirikan. Itulah yang dimaksud dengan Islam. Sehingga diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan rahimahullahu ta'ala, kata beliau, amma man kana indahu syai'un minasyirki kada'watil amwati wal kubur wa yaqulu ana muslimun fahadha laysa bimuslimun fahadha laysa bimuslimin li'annahu ma aslama wajhahu lillahi bal aslama wajhahu li ghairillahi yad'u ghairillah yadbahu li ghairillah yanzuru li ghairillah. Ini yang harus kita perhatikan. Adapun kata beliau, adapun orang yang masih ada padanya kesyirikan,
yaitu syirik akbar. Contohnya seperti doa kepada al-amwat, orang-orang yang telah mati, orang-orang yang telah dikubur. Kemudian ternyata dia mengatakan saya adalah seorang muslim. Dia mengatakan ana muslimun. Tapi ternyata dia tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan syirik. Dia masih mau menyembelih untuk selain Allah. Dia masih mau bernazar untuk selain Allah. Dia masih mau berdoa kepada selain Allah. Contohnya adalah berdoa kepada al-amwat, orang-orang yang telah mati. Maka orang yang seperti ini, kata beliau, walaupun mengatakan dirinya seorang muslim, falaisa bimuslimin, berarti dia bukan seorang muslim. Dia seorang musyrik, orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa dikatakan demikian? Beliau menjelaskan, dikarenakan orang yang dia masih mau berdoa, masih mau menyembelih untuk selain Allah, berarti dia telah memasrahkan atau menghadapkan wajahnya kepada selain Allah. Tatkala dia berdoa kepada kuburan, berarti barakallahu fikum dia telah menghadapkan wajahnya kepada al-kubur dan seterusnya. Maka yang seperti ini menyelisih ajaran Islam yang terpenting, bahkan bertentangan dengan rukun Islam yang pertama, yaitu mentauhidkan Allah, memberikan peribadatan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang namanya al-Islam yang dijelaskan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian selanjutnya beliau menyebutkan, wa fihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an, dan disebutkan dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini adalah hadis yang marfu'. Yang dimaksud dengan hadis marfu adalah hadis tersebut sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut dengan hadis marfu. Hadis tersebut sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang disebut dengan hadis mauquf. Al hadis mauquf itu sampai kepada sahabat Rasulullah radhiyallahu taala anhum dan tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang akan disebutkan oleh muallif di sini adalah hadis yang marfu'an. Artinya hadis tersebut sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al-muslimu, adapun seorang muslim adalah apabila muslim yang lain mereka selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Beliau di sini menyebutkan barakallahu fikum tentang penyempurna Islam. Di antara yang menyebabkan sempurnanya Islam seorang adalah mereka yang menahan lisannya dan menahan tangannya untuk tidak mengganggu saudara, untuk tidak mengganggu muslim yang lainnya.
Dan juga di sini menunjukkan bahwasanya yang namanya Islam itu tidak terbatas hanya 5 rukun saja. Tapi bahkan dijelaskan oleh para ulama, 5 rukun ini adalah merupakan fondasi yang terpenting. Tapi bukan artinya yang namanya Islam itu terbatas hanya 5 perkara itu saja. Tapi bahkan diterangkan oleh para ulama bahwasanya yang namanya Islam, yang namanya Islam itu adalah semua perkara-perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Islam. Sehingga sekali lagi tidak terbatas hanya 5 rukun saja. Kemudian selanjutnya, wa an Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil Islam faqala an yuslima qalbuka lillahi wa an tuliya wajhaka ila Allah wa an tusalliya as-salata al-maqubata wa tu'addiya az-zakata al-mafruḍah. Rawahu Ahmad. Selanjutnya yang datang dari Bahz bin Hakim, dari bapaknya dan dari kakeknya, annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Islam, tentang Islam. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam itu adalah an yuslima qalbuka lillah. Islam itu adalah berserah diri hatimu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Memasrahkan hatimu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang namanya Islam itu adalah seorang mentauhidkan Allah, memberikan peribadatan hanya kepada Allah. Wa antuli wajhaka ilallah. Islam itu adalah engkau menghadapkan wajahmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang namanya Islam. Kemudian wa antusalli as-salatal maqubah. Islam itu adalah engkau mengerjakan salat yang wajib. Di sini Islam itu adalah engkau mengerjakan salat yang wajib. Salat yang wajib kita sudah mengenalnya. Perkara yang ma'ruf, perkara yang kita ketahui bahwasanya ini masuk salat al-maqubah. Salat yang wajib adalah seperti salat 5 waktu. Ini adalah salat al-maqubah. Wa tu'addi az-zakat al-mafruḍah. Islam itu adalah engkau menunaikan zakat al-mafruḍah, zakat yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang maksud di sini adalah zakatul mal. Yang maksud di sini adalah zakatul mal. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Maka diterangkan di sini oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Kata beliau, di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya ahammu arkanil Islam hadhihi salatah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya rukun Islam yang terpenting itu adalah 3 perkara ini, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengerjakan salat, dan membayar zakat. Wa kama jaa fi hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ini sebagaimana ditunjukkan pula di dalam hadisnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu.
tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ila Yaman, mengutus Mu'adz, diutus untuk berdakwah ke negeri Yaman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat. Di antara wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah perkara yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka, wahai Mu'adz, adalah engkau ajak mereka untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Ajak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ajak mereka untuk bersaksi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini barakallahu fikum ada faedah yang sangat besar, menunjukkan bahwasanya perkara yang terpenting di dalam dakwah yang harus disampaikan kepada umat itu adalah syahadatut tauhid dan syahadatur rasul. Mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dan mengajak manusia untuk ittiba, mengikuti jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah perkara yang terpenting di dalam dakwah ilallah. Mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, kemudian mengajak manusia untuk ittiba, mengikuti jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Inilah dakwah yang terpenting. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa inhum ajabuka lidzalik fa'alimhum anna Allah farada 'alaihim 5 salawatin fil yaumi wa lailah." Kalau ternyata mereka orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi, mereka mau memenuhi ajakan kamu, mereka mau mentauhidkan Allah, mereka mau mengikuti jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baru masuk ke tahapan yang berikutnya. Maka beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka 5 shalawatin, salat 5 waktu, fil yaumi wa lailah, dalam 1 hari 1 malam. Ini tahapan berikutnya. Setelah seorang benar-benar dia mentauhidkan Allah, jauh dari syirik, ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baru diajarkan kepada mereka as-salah. Baru diajarkan, diperintahkan kepada mereka untuk mengerjakan salat. Kenapa demikian? Dikarenakan seorang yang dia mengerjakan salat, melakukan berbagai macam ibadah kepada Allah, akan tetapi tidak didasari dengan tauhid, maka amalan yang dia lakukan tidak memiliki arti. Allah akan menjadikan amalan yang dia kerjakan, amalan yang dia lakukan, menjadi debu yang berterbangan. Bahkan amalan-amalan kebaikan yang dia lakukan akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam ayatnya Allah menyebutkan, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Ini kepada nabinya mengingatkan, kalau engkau berbuat syirik wahai Muhammad, kalau engkau menyekutukan Allah wahai Muhammad, sungguh akan terhapus amalan-amalanmu. Ini Rasul.
Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu supaya mengajak yang pertama kali adalah supaya mereka mentauhidkan Allah. Kalau mereka sudah mentauhidkan Allah, jauh dari perbuatan syirik, jauh dari bid'ah, maka ajak mereka untuk mengerjakan sholat. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fa innahum ajabuka lidzalik, fa'alimhum anna Allah farada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'alal fuqara'ihim." Kalau ternyata mereka mau memenuhi ajakanmu Muhammad, mereka mau mentauhidkan Allah, mereka mau mengikuti jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka nurut. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ajarkan kepada mereka, beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka sedekah. Sedekah di sini artinya adalah zakat. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah tersebut tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari orang-orang kaya mereka. Diambil dari orang-orang kaya mereka. Wa turaddu ala fuqara'ihim, kemudian dikasihkan, dikembalikan kepada orang-orang fakir yang ada di antara mereka. Maka ini dijadikan dalil oleh para ulama disebutkan di sini oleh mu'allif, dzakara ahammu arkanil islami al-khamsatu wa hiya hadhihi thalathah. Maka ini menunjukkan bahwasanya rukun Islam yang terpenting dari 5, dari rukun Islam yang 5 itu, yang terpenting adalah 3 perkara ini, yaitu syahadat tauhid, syahadat Rasul, kemudian mengerjakan salat, kemudian membayar zakat. Na'am, barakallahu fikum. Maka terkait dengan hadis ini, hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang terkait dengan kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ke negeri Yaman, maka para ulama mengambil faidah yang sangat banyak. Di antaranya faidah yang beliau sebutkan bahwasanya yang namanya ad-da'watu ila Allah, dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus menyampaikan yang terpenting. Kemudian yang terpenting berikutnya, na'am barakallahu fikum. Mungkin walaupun perkara yang terpenting itu kalau disampaikan, kebanyakan manusia mereka tidak senang, yaitu tauhid, menyampaikan tentang sunnah, mengingatkan manusia dari bid'ah dan bahayanya. Mungkin tatkala diingatkan demikian, kebanyakan manusia barakallahu fikum mereka tidak senang. Tapi itulah bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan artinya terus kita mengikuti apa yang disenangi dan yang diinginkan oleh kebanyakan awamun nas, bukan demikian. Nah, kita harus memulai di dalam dakwah, mengajak keluarga kita, mengajak anak kita, mengajak istri kita, mengajak bapak kita, mengajak ibu kita. Maka yang pertama hendaklah ajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Ajak mereka untuk memberikan peribadatan hanya kepada Allah sebelum diajak untuk mengerjakan salat, sebelum diajak untuk memakai jilbab. Maka terangkan kepada mereka yang pertama adalah at-tauhid.
tentunya dengan bahasa yang bisa dipahami oleh mereka, dengan bahasa yang mereka bisa memahaminya dengan mudah tentang apa itu tauhid. Na'am barakallahu fikum. Inilah dalam dakwah. Harus menyampaikan yang pertama adalah mengajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tatkala kita memberikan tarbiyah kepada anak-anak kita, memberikan pendidikan kepada anak-anak kita yang masih kecil, maka tarbiyah yang pertama untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dan ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentarbiyah anak yang masih kecil, belum baligh, dengan tauhid. Hadis yang sangat masyhur yang datang dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, hadis yang sahih. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, "Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya pernah berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama di sana berbeda pendapat di dalam memahami lafaz ini. Ada yang mengatakan anahu yamsi khalfahu, bahwasanya Abdullah bin Abbas sedang berjalan di belakangnya Rasulullah. Ada yang mengatakan anahu radhifan Nabi sallallahu alaihi wasallam, muadzin ini sedang membonceng Rasulullah. Abdullah bin Abbas ini sedang membonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ghulam, wa ghulam." Diterangkan oleh para ulama, arti ghulam itu adalah umur mumayyiz sampai dia baligh, itu ghulam. Umur anak itu bisa membedakan yang baik dan yang jelek sampai dia baligh, itu disebut ghulam. Mungkin ya kurang lebih umur 6 tahun sampai dia baligh, itu disebut ghulam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni u'allimuka kalimat." Wahai ghulam, mungkin bahasa kitanya anak kecil, wahai anak kecil, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepada kalian beberapa kalimat, beberapa ilmu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tauhid, mengatakan fa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Ini adalah merupakan tauhid. Kata Rasulullah, apabila kamu mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu minta pertolongan, minta perlindungan, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang namanya tauhid. Ini anak kecil ditarbiyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang terpenting. Bukan terus diperintah yang pertama, wahai anak kecil, kerjakanlah salat. Nah, ini penting, tapi setelah disampaikan kepadanya at-tauhid, setelah ditarbiyah anak-anak kita dengan tauhid, na'am barakallahu fiik. Dan sekali lagi, sebagaimana yang saya sampaikan, bahwasanya tatkala mengajak manusia kepada tauhid dengan bahasa yang mudah untuk dipahami. Contohnya tadi seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, diajari Abdullah bin Abbas, kalau kamu mintalah kepada Allah. Ini ajaran tauhid. Jadi terangkan tauhid itu adalah ifradullah bil ibadah, menyendirikan Allah di dalam beribadah. Tidak seperti itu lafaznya, tapi langsung diberikan contoh. Apabila kamu mintalah kepada Allah. Apabila kamu mintalah perlindungan kepada Allah. Begitu juga mungkin tatkala kita berdakwah kepada orang tua kita. Mungkin kalau kita jelaskan tauhid itu,
adalah ifradullah ta'ala fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi, silahkan paham. Tapi mungkin kalau dijelaskan, ya, yang namanya berdoa itu harus kepada Allah, gak boleh berdoa kepada kuburan, itu dilarang, mungkin akan nalar. Barakallahu fikum. Ini di antara kaidah yang dijelaskan oleh para ulama terkait dengan hadis tersebut. Bahwasanya seorang di dalam berdakwah harus menyampaikan yang pertama adalah yang terpenting, yaitu at-tauhid. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya wa an Abi Qilabah an Amr ibn Abasah an rajulin min ahli Syam an abihi annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal Islam qala an tuslima qalbaka lillahi azza wa jalla wa yaslama al muslimuna min lisanik wa yadik qala ayyul islami afdal qala al imanu qala wa mal imanu qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal maut. Barakallahu fikum. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam Abdul Razzaq di dalam musannafnya, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Datang dari Abi Qilabah, dari Amr ibn Abasah, an rajulin min ahli Syam, an abihi, dari bapaknya, annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya laki-laki tersebut bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki tersebut bertanya, ya Rasulullah, mal Islam? Ya Rasulullah, apakah itu Islam? Islam itu apa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala an tuslima qalbaka lillahi azza wa jalla. Yang namanya Islam adalah engkau menyerahkan, berserah diri, menyerahkan, menundukkan hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mentauhidkan Allah. Kemudian Nabi juga menjelaskan Islam itu adalah wa yaslamal muslimuna min lisanik wa yadik. Islam itu adalah apabila kaum muslimin yang lainnya selamat dari gangguan lisanmu dan tanganmu. Inilah Islam. Tadi sudah kita lewati hadis yang semakna dengan ini. Kemudian laki-laki tersebut kembali bertanya, ya Rasulullah, ayul islami afdal? Wahai Rasulullah, Islam manakah yang paling afdal? Islam manakah yang paling bagus, yang paling utama? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-iman. Islam yang paling utama itu adalah al-iman. Yaitu engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang kedua. Ya. Tingkatan yang pertama di dalam agama kita ini adalah Islam. Kemudian yang kedua adalah al-iman. Dan yang ketiga itu adalah al-ihsan. Ini diterangkan oleh para ulama maratibuddin, tingkatan-tingkatan di dalam agama. Ya. Al-Islam wal iman wal ihsan. Maka kalau di sana ada yang membuat slide ini, mungkin yang sering kita dengar istilah-istilah yang dibikin oleh orang-orang sufiyun, kuburiyun, mereka mengatakan di dalam Islam itu ada tingkatan yang namanya hakikat, ma'rifah, dan seterusnya. Itu adalah maratib, tingkatan-tingkatan yang batil, yang tidak ada dalilnya. Kemudian laki-laki tersebut kembali bertanya, wa mal imanu? Apa yang disebut dengan al-iman ya Rasulullah? Ma huwal iman? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman itu
adalah an tu'mina billahi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, engkau beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Wa kutubihi, engkau beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Wa rusulihi, engkau beriman kepada rasul-rasulnya Allah. Wal ba'thi badal maut, engkau mengimani adanya kebangkitan setelah kematian. Hadza wal iman. Inilah yang namanya al-iman yang harus kita imani. Yang pertama adalah al-imanu billah, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dijelaskan oleh para ulama, ada 4 perkara yang wajib untuk kita imani. Di dalam kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ada 4 perkara yang wajib untuk kita imani. Yang pertama adalah al-imanu bi wujudillah, mengimani tentang wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki wujud. Adapun dalil yang menunjukkan atas demikian, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki wujud sangatlah banyak. Baik dalil secara fitrah, secara akal maupun secara syar'i. Adapun dalil secara fitrah yang dijelaskan oleh para ulama adalah hadis yang sahih, yang sering kita dengar. Hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang anak dilahirkan kecuali di atas fitrah. Artinya apa? Kalau seorang anak dilahirkan itu pada umumnya ghalibnya itu alal fitrah, di atas fitrah. Di atas fitrah tauhid, mengakui tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kedua orang tuanya lah, atau kedua orang tuanya lah yang menyebabkan dia menjadi Nasrani, menyimpang, masuk kepadanya pemahaman Nasara, rusak fitrahnya, sehingga dia mengatakan Isa ibnullah. Dan kedua orang tuanya lah yang menyebabkan anak tersebut menjadi Yahudi. Begitu juga kedua orang tuanya lah yang menyebabkan anak tersebut menjadi seorang Majusi. Ini dijelaskan oleh para ulama al-ghalib, seringnya yang menyebabkan anak itu menyimpang dari al-haq, menjadi mengikuti kebatilan. Penyebabnya itu adalah abawah, kedua orang tua. Di sana ada yang menyebabkan seorang menyimpang, di antaranya adalah teman dekat, teman duduk. Ini juga merupakan sebab yang menyebabkan seorang itu menyimpang. Sehingga para ulama mengingatkan supaya kita menjauhi teman-teman yang jelek. Jangan menjadikan orang-orang yang jelek itu dijadikan teman dekatnya. Jangan sampai orang-orang jelek itu dijadikan hulahnya, teman dekatnya. Karena sangat berbahaya. Dengan dalil yang sangat banyak yang menunjukkan bahwasanya teman yang jelek itu adalah sangat berbahaya. Di antaranya adalah kisah yang masyhur yang menimpa pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib. Dalam keadaan meyakini bahwasanya agama yang dibawa oleh keponakannya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah agama yang hak. Tapi ternyata dengan sebab dipengaruhi oleh teman yang jelek,
dia mati di atas kesyirikan, mati di atas kekufuran, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'am, barakallahu fikum. Kemudian juga yang menunjukkan tentang adanya wujud Allah Subhanahu wa taala adalah dalil secara akal. Ini disebut dalilul aqli. Akal yang sehat, akal yang belum dirusak oleh pemikiran-pemikiran yang menyimpang, sehingga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tur ayat yang ke-35. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwasanya lama sami'a Zubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u surat At-Tur, faqala Zubair bin Mut'im, yang waktu itu beliau masih musyrik, masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat ini, surat At-Tur ayat yang ke-35. Wa balagha hadhihi al-ayah, sampai pada ayat ini, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah mereka dicipta tanpa sesuatu atau mereka yang mencipta diri mereka sendiri. Akal ya, yang masih sehat itu langsung sadar, walaupun dia seorang kafir, walaupun dia seorang musyrik. Contohnya adalah Zubair bin Mut'im. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Tatkala mendengar ayat ini, wa kana Zubair yauma idzin musyrikan, waktu itu Zubair bin Mut'im waktu itu adalah masih musyrik. Maka Zubair mengatakan, qada qalbi an yatira, hampir-hampir hatiku itu mau terbang mendengar ayat ini ya. Artinya berarti orang sangat bodoh ya, setelah mendengar ayat ini dia masih kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, masih mengingkari tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Zubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, wa dzalika awalu ma waqara al-imanu fi qalbi. Dan waktu itu merupakan pertama kali keimanan itu menancap di dalam hatiku. Inilah hendaknya seorang muslim tatkala mendengar ayat-ayat Al-Qur'an dibaca ya, imannya itu bertambah kuat, bertambah kokoh. Begitu juga tatkala mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibacakan ya, imannya bertambah kuat, keyakinannya bertambah kuat. Inilah yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, perkara yang harus kita imani tatkala kita mengimani Allah Subhanahu wa taala adalah al-imanu bi rububiyatihi, mengimani tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Apa arti mengimani tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala? Ay bi annahu wahdahu ar-rabb la syarika lahu wa la mu'in. Bahwasanya dia Allah Subhanahu wa taala semata Rabb semesta alam, la syarikalah, tidak ada serikat sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak ada pembantu. Ini yang dimaksud mengimani tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabb, pemilik semua alam ini, pengatur alam semesta ini, pencipta alam semesta ini, dan seterusnya. Maka seorang tidak boleh meyakini bahwasanya yang mengatur atau yang mendatangkan suatu musibah itu adalah makhluk-makhluknya Allah. Ini tidak diperbolehkan. Ini merupakan keyakinan yang batil.
atau meyakini bahwasanya datangnya musibah ini adalah karena Nyai Roro Kidul atau yang semisalnya, ini adalah perkara yang batil. Alam semesta ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta. Ia mendatangkan musibah, mematikan, menghidupkan orang, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada makhluknya Allah Subhanahu wa taala sedikit pun yang ikut andil dalam hal ini. Na'am, barakallahu fikum. Kemudian diterangkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala. Walam ya'lam atau walam yu'lam anna ahadan minal khalqi anqara rububiyyatullah subhanahu wa ta'ala illa an yakuna muqabiran ghairu mu'taqidin bima yaqul. Kata beliau, tidak diketahui ada seorang pun dari makhluknya Allah yang mengingkari tentang tauhid rububiyah. Artinya semua orang itu meyakini tentang tauhid rububiyah, kecuali mereka yang orang-orang yang sombong. Akan tetapi dia tidak meyakini dengan hatinya apa yang dia katakan. Contoh apa yang diucapkan oleh Fir'aun laknatullah alaih. Dia mengatakan anna rabbukumul a'la. Sayalah Rabb kalian yang paling tinggi. Ini ucapannya Fir'aun. Tapi Fir'aun sendiri tidak meyakini apa yang dia ucapkan. Karena hatinya tetap mengatakan bahwasanya Rabb itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Syekh Muhammad bin Utsaimin mengatakan tidak diketahui bahwasanya di sana ada makhluk yang mengingkari tentang tauhid rububiyah. Artinya semua makhluk itu mengakui di dalam hatinya tentang tauhid rububiyah. Kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya orang-orang kafir itu doa mengajak kepada tauhid rububiyah, ini ucapan yang benar apa yang salah? Benar apa salah? Orang-orang kafir mengajak menyeru manusia kepada tauhid rububiyah. Ini ucapan yang benar atau yang salah? Benar. Benar atau salah? Benar. Yang belakang antum. Benar atau salah? Abu Ibrahim. Berarti orang-orang kafir menyeru mengajak manusia kepada tauhid rububiyah. Iya. Semuanya sepakat? Abu Fed? Iya. Yang belakang semua sepakat bahwasanya orang-orang kafir mengajak manusia kepada tauhid rububiyah. Ini keyakinan yang salah, ya. Orang kafir itu enggak mengingkari, adapun mengajak kepada tauhid rububiyah itu adalah ucapan yang batil. Ada enggak orang yang mengucapkan seperti ini? Ini adalah ucapannya Yahya ibn Ali al-Hajuri. Hadahullahu wa iya. Ya. Dia mengatakan bahwasanya iblis wal kufar du'atun ila tauhid rububiyah. Bahwasanya iblis, orang-orang kafir itu penyeru kepada tauhid rububiyah. Ini dibantah oleh para ulama. Dan ini merupakan salah satu penyimpangannya Yahya al-Hajuri di dalam sisi manhaj. Ini tidak pernah dikatakan oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Ahmad, oleh Ibnu Taimiyah, oleh Ibnu Katsir, oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan ulama-ulama yang sebelumnya. Muncul ucapan seperti ini dari seorang yang bernama Yahya ibn Ali al-Hajuri hadahullahu wa iyyah. Ini salah satu bukti penyimpangan dari sisi akidah. Adapun Syekh Muhammad bin Utsaimin, kalau kita perhatikan ucapannya walam yu'lam, tidak diketahui ana ahadan minal khalqi angkara rububiyatullah
tidak diketahui di sana ada makhluknya Allah yang mengingkari tauhid rububiyah. Artinya mereka meyakini, tapi tidak menyeru. Na'am barakallahu fikum. Hati-hati. Nanti kalau kita nggak teliti, nggak memahami, kita terbawa pemahaman yang sesat yang dimunculkan oleh siapa tadi? Syekh Yahya Ibn Ali Al-Hajuri. Hadahullahu wa iyyah. Ini pemahaman yang sesat yang sangat berbahaya. Barakallahu fikum. Ditulis satu pemahaman yang menyimpang dari Yahya Ibn Ali Al-Hajuri. Nanti kalau kita lewat satu lagi, ya. Karena kalau langsung banyak nanti lupa. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, asalih, yang ketiga yang harus kita imani tatkala kita mengimani tentang Allah Subhanahu wa taala adalah al-imanu bi uluhiyatihi. Mengimani tentang uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk mengimani tentang uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala? Ay bi annahu wahdahul ilahul haqq la syarikalah. Al-ma'budu hubban wa ta'ziman. Artinya bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ilah sesembahan yang benar, yang tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini arti al-uluhiyah, mengimani tentang uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ilah sesembahan yang benar, la syarikalah, yang tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-ma'budu hubban wa ta'ziman, dialah Allah Subhanahu wa taala yang diibadai hubban wa ta'ziman, dibarengi dengan rasa cinta dan rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah 163, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sesembahan kalian adalah ilahun wahid, sesembahan yang satu. La ilaha illa huwa rahman ar-rahim. Tidak ada sembahan kecuali dialah Allah Subhanahu wa ta'ala ar-rahman ar-rahim. Dan ini dalil yang sangat banyak yang menunjukkan tentang tauhid al-uluhiyah. Inilah tauhid yang diingkari oleh orang-orang musyrikin, yaitu tauhid uluhiyah. Tatkala mereka diajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan Lata, untuk meninggalkan Uzza, untuk meninggalkan Manat dan sesembahan-sesembahan yang lain. Yang mana ini Lata, Uzza dan Manat ini adalah sesembahannya orang-orang musyrikin, ya. Ada di situ, ya. Yang namanya Lat itu adalah seorang yang salih, ya, orang yang suka berbuat baik. Kemudian tatkala meninggal dunia, orang-orang waktu itu sedih. Akhirnya pun mereka mengambil keputusan untuk membangunkan atau kuburannya dibangun sebuah rumah. Kemudian mereka tinggal di sekitarnya, berdoa di situ. Ini Lat. Tatkala mereka orang musyrikin diajak untuk meninggalkan yang seperti ini, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang musyrikin pun aba. Aba itu artinya enggan, tidak mau meninggalkan Lat, tidak mau meninggalkan Uzza dan Manah. Maka sekali lagi tauhid uluhiyah inilah tauhid yang diingkari oleh orang-orang musyrikin.
Orang-orang musyrikin tidak terima tatkala diperintahkan untuk meninggalkan Lat. Sudah kamu tatkala berdoa kepada Allah, jangan berdoa di kuburannya Lat. Jangan berdoa kepada mana, dan jangan berdoa kepada Uzza dan seterusnya. Mereka orang-orang musyrikun marah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kemudian yang keempat adalah al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Mengimani tentang nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk mengimani nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala? Dijelaskan di sini adalah isbatu ma asbatahu Allah li nafsihi fi kitabihi aw sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam min al asma'i was sifat ala wajhi la'iq bihi min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthil. Yahya al-Hajuri juga dalam asma wa sifat juga salah. Di antaranya adalah dia memunculkan satu pembahasan yang bid'ah tentang Allah bersemayam di atas arsy. Yahya al-Hajuri membahas satu pembahasan yang tidak pernah dibahas oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu dia mengatakan, apakah bersemayamnya Allah di atas arsy itu bersentuhan dengan arsy-Nya ataukah tidak? Ini yang dijadikan permasalahan oleh Yahya al-Hajuri. Kemudian dia mengatakan, dalam hal ini ulama salaf wal khalaf terjadi khilaf. Dia menukilkan ucapannya Abdullah bin Mubarak, menukilkan ucapannya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, yang itu semuanya ternyata kedustaan. Ya. Imam-imam Ahli Sunnah wal Jamaah tidak pernah membahas Allah bersemayam di atas arsy itu menyentuh arsy atau tidak, nggak pernah dibahas. Yang jelas mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Selesai. Tapi ini, ya, satu orang ini, yaitu Syekh Yahya al-Hajuri, memunculkan satu pembahasan. Bersemayam di atas arsy itu menyentuh arsy atau tidak? Inilah diantara penyimpangannya Syekh Yahya al-Hajuri dari sisi asma wa sifat. Barakallahu fikum. Memunculkan satu permasalahan yang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah membahas, para sahabat tidak pernah membahas, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membahas. Para sahabat tatkala diterangkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, sudah paham Allah itu bersemayam di atas arsy, sudah. Enggak ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah itu bersemayamnya nyentuh dengan arsy ataukah tidak? Enggak ditanyakan. Ya. Sehingga orang yang membahas seperti itu berarti dia membahas perkara yang bid'ah. Ya. Dan yang lebih mengerikan lagi, dia mengatakan katanya ulama Ahlus Sunnah khilaf dalam hal ini, padahal enggak ada yang membahas seperti itu. Ya. Dia menukilkan ucapannya Abdullah bin Mubarak, Ibnu Taimiyah, yang semuanya itu adalah ucapan-ucapan kadzib, ucapan-ucapan dusta. Ya, ini masalah asma wa sifat, ya. Berarti dari tauhid rububiyah salah, ada kesalahannya. Dan ini fatal. Yang terpenting ini kaitannya dengan akidah dan manhaj. Begitu juga dari asma wa sifat terjatuh ke dalam kesalahan. Apakah kesalahan ini sudah dinasihati oleh para ulama? Sudah. Ya, sudah. Ternyata kesalahan seperti ini bukan muncul kemarin. Munculnya itu katanya 11 tahun yang lalu. Ya, 11 tahun yang lalu. Ya, mungkin di antara kita ada yang belum ngaji. Ya, masih jadi orang awam. Ini Syekhnya sudah terjatuh ke dalam kesalahan seperti ini. Sudah dinasihati oleh Syekh Rabi', oleh Syekh Shalih Fauzan,
dan ulama-ulama yang lainnya. Dan tidak ada perkataan atau pernyataan bahwasanya Yahya al-Hajuri hadahullahu taraju, kembali dari pemikiran yang menyimpang. Ya. Barakallahu fikum. Kita kembali bahwasanya yang namanya beriman kepada nama-nama dan sifat Allah adalah isbatu, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala li nafsihi, untuk dirinya. Fi kitabihi, di dalam kitabnya, as-sunnati rasulihi, atau di dalam sunnah rasulnya, min asma'i wa sifat, dari nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Saulang, mengimani nama-nama dan sifat Allah adalah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, baik di dalam Al-Qur'an, di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sifat-sifat, ya, dari sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ala wajhil la'iq, ya. Ala wajhil la'iq, itu mengimaninya sesuai apa adanya. Min ghairi tahrifin, tanpa merubah, wala ta'til, ya. Kemudian tidak mentaktil, wala takyif, tidak mentakyif, membagaimanakan. Ya, contohnya tadi takyif, bagaimana semayamnya Allah di atas araf, bersentuhan dengan araf ataukah tidak. Di dalam mengimani nama-nama dan sifat Allah nggak boleh membagaimanakan. Ya. Kemudian wala tamtsil, dan juga tidak boleh menyerupakan. Oh, bersemayamnya seperti semayamnya raja, tidak, nggak boleh. Ya. Dan Syekh al-Hajuri terjatuh dari sifat takyif, membagaimanakan. Allah bersemayam di atas arsh, semayam itu bersentuh ataukah tidak? Na'am, barakallahu fikum. Ini 4 perkara yang harus kita imani tatkala kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya adalah wa malaikatihi, beriman terhadap malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah makhluk yang mereka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun, yang mereka para malaikat senantiasa bertasbih kepada Allah baik malam hari dan siang hari, layak turun, mereka tidak pernah futur terus. Ini sifat yang dimiliki oleh malaikat. Na'am, barakallahu fikum. Dan ini makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara bentuk kita mengimani malaikat adalah kita mencintai malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya adalah al-imanu bil kutub, mengimani tentang kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud kutub di sini? Wal muradu biha huna, adapun yang dimaksud beriman terhadap kitab-kitabnya Allah adalah al-kutubul lati anzalahu Allah ta'ala ala rusulihi rahmatan lil khalqi wa hidayatan lahum liyasilu biha ila sa'adatihim fid dunya wal akhirah. Adapun yang dimaksud kitab di sini adalah kita mengimani kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada rasul-rasulnya rahmatan lahum, sebagai bentuk rahmat kepada makhluknya. Jadi dengan diturunkannya kitab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada makhluknya. Di situ Allah menjelaskan bagaimana cara beribadah kepada Allah, bagaimana caranya biar orang selamat di dunia wal akhirah,
ini semuanya adalah dalam rangka rahmatan lil khalqi wa hidayatan lahum, dan juga sebagai hidayah buat mereka supaya mereka mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya adalah beriman kepada ar-rusul wa kutubihi wa rusulihi. Beriman kepada rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu huna, adab yang dimaksud rasul di sini adalah man uhiya ilaihi minal bashari bisyar'in wa ummira bitablighihi. Yang dimaksud rasul di sini adalah orang yang diberi wahyu syariat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada yang lainnya. Ini yang disebut dengan rasul terkait dengan definisi rasul. Ya, barakallahu fikum, itu terjadi khilaf di antara para ulama. Ya, dan saya nukilkan di sini ucapannya Syekh Muhammad bin Utsaimin, dan ini kelihatannya beliau melihat yang paling rajih di antara khilaf yang ada tentang definisi ar-rasul. Wallahu a'lamu bis-shawab. Insyaallah kita cukupkan sampai sini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.